So this is the second part of the short video. Oke, sebenarnya gue nggak tahu mau bahas apa di video part 2 ini, tapi yang jelas gue udah catat poin-poin yang ada di video part 2 di buku gue yang ini. So gue cuman mau baca singkat lah ya. Go! Oke, gue mau kasih tau dulu kalau misalnya mission has done, semuanya udah beres dan berjalan dengan lancar lah ya. Let's say berjalan dengan lancar. Yuk kita lanjut ke short video part 2. Oke, ini tuh cerita-cerita yang ada di balik si surprise ini. Kayak waktu sebelumnya gue tahu dia di Hanoi, dan sebelumnya gue belum tahu kalau misalnya dia udah pindah ke hometownnya dia. So enjoy. Mending lo ambil makan ambil minum deh. Gue kayaknya bakal bacot agak panjang ya. Well, jadi sebelumnya gue tahu dia di Hanoi, oke? Gue tanya dia di Hanoi dan tanggal 8 Desember jam 00.14 itu gue ngechat literally toko kue, lebih dari 10 toko kue yang ada di Hanoi. Dan lu tahu apa? Nggak ada yang respon gue karena gue tahu itu udah malam ya, kali siapa yang mau respon aja. Alright, gue tunggu sampai besok pagi dan besok paginya cuman satu dari 10 lebih tuh cuman satu yang bales. Itu toko kue. Gue ngomong pakai bahasa Inggris kan, ya wajar dong karena gue nggak bisa bahasa Vietnam, mohon maaf. Nah, toko kue ini adalah toko kue yang ngerespon gue paling cepet, dan dia benar-benar orang yang ngerespon gue karena dia tahu gue orang Indonesia dan ramah gitu loh. Gue juga bilang tujuan gue adalah gue mau kasih surprise buat teman gue dan dia tinggal di Hanoi, bla bla bla, lu bisa nggak tolongin gue, bla bla bla. Dan dia bilang oke. So gue menaruh harapan besar banget sama toko kue yang satu ini. Gue mau kasih tau lagi, jadi sebelumnya gue udah bilang ya di video yang pertama itu gue planningin itu udah 3 bulan yang lalu, sejak 1 minggu 2 minggu terakhir, sebenarnya 2 minggu gak nyampe sih, 2 minggu gak nyampe, Oktober itu minggu terakhir gue udah planning itu, tapi gue tuh belum ada rencana apa-apa. Gue taunya kayak gue pengen kirim sesuatu atau enggak gue beli dari sana, tapi gue tuh belum mikir apa-apa gitu loh. Oke, akhirnya November gue tuh full mikir surprise-nya tuh apa gitu loh, dan gue bakal ngapain. Itu full di November, dan gue bergeraknya itu Desember. Di November itu juga gue cari-cari cara transfer, gue mikirin tentang PayPal, bank, sama aplikasi buat transfer ke luar negeri gitu. Pokoknya gue mencari-cari lah di bulan itu juga. Well, ini gue kasih lihat chat gue waktu sama toko kue yang di Hanoi ya, yang pertama kali. Oke, karena gue taunya dia di Hanoi, jadi ini chat gue sama toko kue. Oke, waktu gue chat sama toko kue yang di Hanoi, gue tuh bener-bener udah kayak yang oke, gue fix beli di sini dan gue nggak akan ke toko kue lain kayak gitu. Nah, setelah gue tanya-tanya, ternyata mereka tuh nggak menerima pembayaran via PayPal, dan gue taunya PayPal saat itu kan, dan akhirnya ya udah gue mikir ya udah transfer bank aja kali ya gitu kan, gue kasih cash ke bank dan nanti bank transfer kayak gitu. Tapi gue nggak pernah sebelumnya melakukan transaksi ke luar negeri, itu gue nggak pernah. Dan akhirnya ya udah gue cari-cari dan gue cek di bank, ternyata ribet. Gue searching di Google, ada nggak sih aplikasi yang kira-kira bisa kirim uang luar negeri, dan nggak seribet itu. Dan ternyata gue menemukan satu aplikasi, tapi dia nggak bisa transfer ke Vietnam, sayang sekali ya. Jadi kayak gue harus muter otak lagi, dan akhirnya gue mencari-cari di Google nih, dan ketemulah si Western Union yang gue ceritain di part 1. Singkatnya gue udah cerita tentang Western Union apa, lu bisa nonton di part 1 dan kita lanjut dulu. Nah, akhirnya gue bilang sama toko kue ini, lu punya Western Union apa enggak? Yang gue ceritain di part 1 ada juga ya. Dia bilang gak ada segala macam, dan akhirnya gue kayak oke nih, berarti gue gak bisa transfer ke si toko kue ini, gue harus transfer ke orang, dan orang itu bisa transferin uangnya ke rekening bank dia. Tapi gue mikir, teman-teman gue ini semua tuh rata-rata siswa gitu loh, dan yang worker pun kayaknya agak kurang memungkinkan kalau gue minta tolong sama mereka gitu kan. Gue juga di satu sisi gue nggak mau ngerepotin, tapi gue butuh, lo tau gak sih, kayak gue harus cari orang yang tepat nih buat melakukan hal ini, karena ini masalah uang ya. Jadi kayak gue takut aja ini fail, dan gue takut banget duit gue dibawa lari. Akhirnya gue muter otak kira-kira siapa teman gue yang tinggal di Hanoi juga, dan entah kenapa si Harry yang gue ingat pertama kali. Enggak, sebenarnya bukan Harry yang pertama. Ada satu teman gue yang memang tinggal di Hanoi, tapi dia siswa, dan gue lagi nggak ada komunikasi sama dia dan nggak memungkinkan banget buat minta tolong sama dia juga. So tiba-tiba gue kepikiran Harry, dimana Harry ini dulu adalah
membership di Fondi, dan dia sering banget ngobrol sama gue dulu. Tapi lately bener-bener kita nggak pernah ngobrol lagi karena dia juga bukan membership, dia juga cuma sebulan jadi membership di sana. Dan gue kayak, wah ini mungkin nggak ya gue minta tolong dia, kira-kira kayak dia bakal keberatan atau gimana gitu loh. Kayak gue takut banget sih intinya, kayak gue takut ngerepotin dia, kayak dia nanti mikir ini orang udah lama ngobrol tiba-tiba minta tolong gitu kan. Tapi yang gue ingat adalah si Harry ini orangnya baik banget. Jadi kayak gue yakin di satu sisi dia bisa nolong gue, moreover dia juga worker gitu loh. Jadi kayak alright, let's try. Akhirnya udah gue coba chat Harry, gue bilang lah kayak gini, gue tanya pertama lokasi Western Union itu deket apa enggak sama dia. Maksud gue gini, kalau deket ya gue bisa lah mungkin minta tolong sama dia gitu kan, nggak terlalu jauh gitu loh. Kalau misalnya jauh maksud gue udah nggak apa-apa, nggak usah gitu loh. Dan ternyata dia bilang gini nih gue lupa nih. Terus dia juga nanya emang kenapa ya, gue cerita. Dan lu tahu, lihat respon dia tuh bener-bener yang kayak dia pengen banget nolong gue. Dan dia juga excited lah. Maksudnya gue juga nggak expect dia bahkan jawab gue kayak gitu tuh, gue nggak expect gitu loh. Gue kalau misalnya jadi dia, gue belum tentu mau gitu loh kan, karena urusannya tuh agak ribet ya kalau sama duit kayak gitu. Jadi gue takut aja. Tapi dia respon gue kayak gini, dan gue bener-bener yang kayak finally God, ini kayaknya Tuhan berpihak sama gue sih. Udah nih cerita sama Harry, gue udah kasih tahu. Dan oke, dia bilang dia bisa bantuin gue. Dan akhirnya oke nih, gue udah oke. Akhirnya gue decided buat transfer ke Western Union itu tanggal 10 Januari yang kayak di video sebelumnya gue bilang. Ini gue kasih tahu drama sebelum ke WU ya. Gue pergi nih ke Western Union. Gue pikir Western Union ada deket kos gue kan, ternyata udah tutup. Well, akhirnya gue decided buat ada Western Union yang di dekat kampus gue. Nah, gue kesana, lo tau nggak? Sebelum gue kesana gue jatuh dari motor. Anjir itu epic. I was ever thinking about something. Jadi gue kayak lagi mikirin apa kayak gitu. Dan gue kayak nggak fokus. Dan akhirnya gue jatuh. Literally gue tolongin orang-orang. Itu posisi lagi macet. Anjir gue malu banget. Tapi kayak ya udahlah ya. Habis dari situ gue jatuh. Ya udah gue tenangin diri dulu sampai sebelum akhirnya gue ke Western Union. Nyampe gue di Western Union, gue udah print out semua data diri dia. Dan ya udah, gue tinggal setor duit. Terus gue nunggu, dan hari itu tuh juga diambil sama Harry gitu loh duitnya jam 4. Kayak gue start jam 2:30 gitu, apa jam 3 deh. Jam 3. Terus udah nyampe tuh 3:30 kan, dan si Harry tuh ada meeting kalau nggak salah. Jam 4 tuh dia ngambil duit gue, tapi itu tuh pending. Jadi waktu di Western Union kita sempat ngupdate bareng. Gua ngupdate, Harry ngupdatein, lucu banget sih anjir. Kayak dia bahkan ngupdate, dia ngambil permen lah, di situ disediain permen, kayak semua tuh dia laporan ke gue. Dan sama-sama di Western Union kita sama-sama ngupdate gitu. Dan lu tahu apa yang paling lucu? Kan dia bilang, "Oke, gua ngambil duit jam 4." Nah, jam 4 kurang tuh dia ngechat gue kayak uangnya udah belum? Terus gue bilang udah, tapi belum lo ambil. Ya udah gue ke sana sekarang. Terus dia bilang oke, gue di jalan. Gue mikir oke, berarti di jalan kan, mungkin nyampe lah 10 menit. Dan lo tahu 1 menit gitu apa 2 menit tiba-tiba ini gue lagi ngambil duitnya. Gue kayak hah, kok cepet banget, gue bilang. Terus dia bilang iya, soalnya gue tinggal turun doang pakai lift 1 lantai, ada di lantai 1, kantor gue lantai 3. Gue sampai mikir what the fuck, kata gue. Ternyata itu tuh banknya tuh kerja sama si Western Union, dan dia tuh tinggal turun 1 lantai doang, 2 lantai doang buat ke lantai 1. Udah, itu loh, kayak oh my god, segampang itu masa. Jadi intinya waktu si Harry bilang dia lagi di jalan mau ke Western Union, gue pikir dia harus naik mobil atau naik motor. Kayak ya dia pergi ke Western Union. Gue nggak expect sama sekali kalau itu tuh satu gedung, dan kantor dia lantai 3, Western Union tuh bank di lantai 1. Gue kayak oh my god. Ya udah deh, gue bersyukur sih di satu sisi, kayak gue nggak ngerepotin dia banget karena dia cuman harus turun pakai lift. Udah kayak gitu doang. Oke. Nah saat itu kan gue taunya si temen gue ini masih di Hanoi kan. Tapi kita tuh memang sempat gak kontak-kontak selama 1 minggu. Nah jadi gue nggak tahu dia di mana. Gue tetap taunya dia di Hanoi. Gue juga nggak tahu aktivitas dia dan lain-lain. Well, so far aman ya. Dan akhirnya waktu gue kontakkan lagi sama dia di tanggal berapa nih ya, kita audio call. Di sini gue baru tahu kalau dia di Lokai. Gue kayak
anjir kata gue kayak, gue tuh kan tadi nggak mikir sama sekali kayak, ya kan tetap aja bisa transfer, gue tinggal nyari di Lokai gitu loh. Tapi kayak gue tahu itu tuh provinsi, maksudnya nggak ada yang salah sama provinsi, cuman lebih ribet aja gitu loh dan susah nyari apa-apa di sana kan. Moreover dia pernah cerita kayak ya itu tuh provinsi bla bla bla, jadi gue kayak anjir susah nih kan, dan gagal. Udah dari situ gue kabarin sama si Harry kan, chaos kayak yang gue bilang di part 1 juga. Next, nah dari situ kita kan tetap jadiin surprise-nya. Nah gue tuh sebelumnya tuh nggak ada mikir gue mau kasih kado kayak gitu, karena gue jujur gue nggak tahu mau kasih kado apa gitu ya. Dan kayak ya anaknya suka banyak hal, tapi kayak justru gue bingung kayak gitu loh. Dan gue nggak biasa kalau kasih baju sepatu gitu karena takut nggak selera. Dan akhirnya gue decided buat kasih boneka yang common aja lah ya, yang kayak cewek boneka gitu. Terus yaudah akhirnya gue cari dan gue minta tolong Harry cari, ternyata ada sama persis. Dan yaudah kita order langsung. Di situ juga waktu gue bilang jadinya di Lokai, dia juga bantu gue cari bakery, dan gue juga cari di Instagram kan. Dan bener lu tahu apa ketakutan gue terjadi, kayak gue kan bilang sama Harry Lokai itu gimana bla bla bla. Terus dia bilang ya paling agak susah sih, terus kuenya juga nggak kayak kue di Hanoi, di Ho Chi Minh kota besar kayak gitu. Kalau misalnya di sana paling kue biasa segala macam. Gue kayak duh hancur nih kan, gue nggak pengen kue biasa kayak gitu, maksudnya kayak gue pengen yang cakep gitu kan. Akhirnya gue searching dan ketemu nih satu, tapi dia kayak nggak aktif kayak gitu, tapi di Instagram kayak meyakinkan gitu kan. Dan akhirnya ya udah toko kuenya ini. Dan si Harry bilang kayak gini, kenapa lo gak cari di Facebook? Dan akhirnya gue muter-muter otak tuh, cari di Facebook, gue ketemu ternyata si toko kue yang gak aktif ini aktif banget di Facebook. Emang kalau orang-orang Vietnam kalau Facebook cepet banget gitu ya. Dan akhirnya ya udah gue kontak dia, tapi waktu gue bilang gue nggak bisa mau pakai bahasa Vietnam, gue bilang pakai bahasa Inggris, dia nggak bisa. Dan akhirnya gue minta tolong Harry lagi. Gue bilang sama Harry bisa nggak lo tolong chat ini orang, gue bilang kayak gitu kan, ini bakery. Dia nggak bisa bahasa Inggris, gue bilang kayak gitu. Akhirnya dia bantu gue chat. Terus Harry bilang kayak gini, udah lu pilih aja desain kue, dia bilang kayak gitu. Nanti masalah urusan chat segala macam gue yang bantu. Gue nggak punya kata-kata lagi buat Harry, coy. Sebaik itu, kayak dia tuh menawarkan banyak hal sama gue, dan bahkan gue nggak minta, tapi dia sendiri yang inisiatif buat nawarin gue ini itu segala macam. Bahkan dia juga bantu gue kemarin waktu apa ya, waktu nyari toko kue juga. Dan oh my god, he was fucking kind, what the hell. Terus dari situ gue kayak oke, at least gue udah aman nih, walaupun di Lokai at least gue udah aman, ada orang Vietnam yang bisa bantu gue juga kayak gitu kan. Oke, jadi kan gue fix pakai toko kue yang ini kan, maksudnya bakal order sini. Dan gue lihat itu meyakinkan banget, dan si chefnya juga aktif gitu, ngupdate-nya setiap hari, dan banyak banget sudah reviewnya juga. Ya gue akhirnya decided buat beli di situ, tapi berhubung masih lama juga, masih bulan depan, masih tahun depan, itu Desember kan, gue decided buat oke deh, gue desain dulu aja kali ya kuenya. Ya udah, dan akhirnya gue desain kue di tanggal 8 Januari gitu, apa tanggal 9 Januari gue desain kue. Gue tuh kan pengennya kue strawberry ya, tapi lo tahu strawberry lagi nggak musim. Lo tahu, gue bahkan bilang kayak gini, bisa nggak sih minta tolong aja order di Hanoi atau di Ho Chi Minh gitu loh, suruh kirim ke Lokai, nanti gue bayar gitu. Tapi nggak bisa, karena memang lagi nggak musim, dia bilang kayak gitu. Dan bukan bulannya juga, bukan musimnya juga. Gue kayak alright, let's see yang lain gitu kan. Ya udah, dan akhirnya gue lihat gue bilang kayak gini, it's okay kalau misalnya nggak ada strawberry, tapi make sure si kuenya itu harus strawberry, pakai sirup strawberry kayak, atau dalamnya strawberry. Terus gue pengen warnanya pink segala macem. Terus si Harry bilang, lu lihat aja di situ pilihannya banyak. Terus ya udah, dan akhirnya gue sambil googling juga, gue lihat juga yang diupload sama si chefnya juga. Dan akhirnya gue tertarik sama beberapa cake, dan gue simpen di galeri, gue save buat jadi apa ya, pilihan-pilihan gue. Dan pada akhirnya at the end gue milih kue yang ini, dan ini desain gue di gambar. Gue pegal, gue ganti posisi. Oke. Jadi ya udah kan, bisa nggak itu si kue itu strawberry, tapi
maksud gue udah nggak apa-apa gitu loh, maksudnya pakai sirup strawberry kayak atau kayak gimana, kayak pokoknya strawberry gitu loh. Dan akhirnya dia bilang oke, bisa sih, toko kuenya bilang bisa, cuman kalau untuk buah stroberinya kita lihat nanti, kalau misalnya nanti ada kita bisa pakai, tapi kalau nggak ada kita nggak bisa pakai, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang oke, kita tunggu. Dan akhirnya ya udah tuh, well, jadi tanggal 25 Desember tuh gue dapat info dia di Laokai, yang sebelumnya 1 minggu kita nggak ada kontak. 25 Desember gue telepon dia dan gue baru tahu dia di Laokai. Terus besoknya kan gue teleponan lagi. Sejak saat itu kita teleponan kayak biasa. Dan 26 Desember tuh gue make sure lokasi dia. Gue kayak ngarang, gue nanya apa, kayak gue mau lihat hometown lu dong, gue bilang gue mau searching jalan-jalan di Google, ceritanya gitu. Nah, jadi tanggal 26 Desember itu kan gue tanya lokasi. Gue suruh dia screenshot kayak gitu dan dia kirim ke gue, dan itu gue kirim ke Harry. Abis gue cek sendiri, gue kirim ke Harry. Gue kayak made up story gitulah depan sikat ini, kayak oh jadi lokasi lu di sini bla bla. Gue tuh cuman mau tahu itu jauh nggak sih sama si bakery itu, karena kan gue bakal delivery kan. Jadi kayak gue pengen make sure itu tuh nggak jauh gitu loh, gitu. Dan akhirnya ya udah, itu ternyata bener-bener nggak jauh. Lokasinya kayak cuman 10 menit atau 15 menit, gue nggak tahu ya. Oh, bahkan lebih deket sih daripada itu. Iya, bahkan lebih dekat daripada itu. Dan ya udah, aman, lokasi aman nih. Nah, dari situ gue lokasi udah beres. Nah, tanggal 31 Desember nih, tahun baru ceritanya kan. Tanggal 31 Desember gue nyuruh dia screenshot huruf yang ada di HP dia, karena tujuannya gue akan mengirim ucapan gue lewat email, biar karena ucapan gue panjang banget ya. Gue tadinya pengen nulis tangan kayak gitu, terus gue minta print out sama si Harry, tapi gue takut Harry baca. Oke, dan itu panjang banget ya. Dan gue decided buat kirim di email, dan kan jarang tuh orang-orang melakukan hal itu ya, kayak gue pengen beda aja. Well, akhirnya gue decided buat kirim ucapan di email, tapi gue saking gue pengen rapi ucapan itu masuk ke email dia, gue sampai nyuruh dia screenshot tulisan huruf dia yang ada di HP. Nih. Oke, beres urusan bakery, udah aman banget pokoknya. Terus 6 Januari gue minta take screenshot lagi huruf-huruf yang di HP dia itu, gue cuma mau make sure lagi. Terus tanggal 13 Januari itu gue tes email dan gue made up story kayak yang gue bilang di part 1. Gue bilang lah gue pengen kirim email ke murid gue tapi error bla 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 segala macam, dan akhirnya gue udah make sure itu sampai rapi lah pokoknya nanti email yang bakal masuk ke dia. Dan itu juga udah dan beres. Gue lupa, gue punya satu drama lagi. Jadi waktu kita nyari bakery di Laokai, gue ngide, gue nelpon nih salah satu bakery di Laokai ya, gue bilang gini, dia kan bilang hello, jadi gue kayak ngomong pakai bahasa Inggris nih, gue bilang kayak gitu. Jadi gue langsung hi, well first of all I'm gonna say that I'm Indonesian, so I couldn't speak in Vietnamese, could you please speak English with me? Gue bilang kayak gitu kan. Jadi gue kayak, gue ngejelasin gue tuh nggak bisa pakai bahasa Vietnam, jadi lu harus ngomong bahasa Inggris lah sama gue. Gue cuman bisa ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, terus dia tiba-tiba dia immediately bilang kayak gini, no English. Gue kayak anjing, gue pikir ya udah dia mau pakai bahasa Inggris tadi kan, karena dia jawab telepon gue pakai hello. Jadi gue ekspektasi gue kayak alright, berarti dia mau pakai bahasa Inggris kan gitu. Ternyata dia bener-bener ngomong no English. Gue kayak anjir, telepon gue dimatiin dan gue langsung oh my god. Nah ya udah, terus satu lagi ya, kan gue udah urusan tuh selesai banget ya sama bakery yang di Hanoi itu, kayak gue tinggal order gitu loh. Nah terakhir yang gue bilang sama dia tuh, gue ngechat dia waktu gue di Western Union. Gue bilang gue cuma bisa transfer lewat Western Union. Terus mereka bilang mereka nggak ada orang yang ngambil di Western Union ya, karena kan yang ngambil tuh harus orang yang gue catat namanya di situ. Dia bilang dia nggak punya orang yang bisa ngambil ke Western Union. Oke, gue bilang gue bakal cari cara lain. Dari situ gue nggak ngechat dia lagi karena gue udah kepikiran Harry gitu loh. Moreover ya, teman gue ini kan udah di Laokai posisinya. Gue nggak mungkin dong order cake di Hanoi dan gue kirim ke Laokai. Gimana dong? Dari situ ya udah, gue nggak ada kontak lagi sama bakery di Hanoi. Gue jujur feel guilty banget, rasanya kayak gimana ya, gue di satu sisi ngerasa bersalah karena kayak gue udah yakin banget sih gue bakal order situ, dan gue juga udah meyakinkan dia kayak gitu loh. Dia juga kayak yakin gitu gue bakal order.
Ya Allah parah banget, gue mohon maaf banget ini, tapi kayak ya gimana, willy nilly coy. Beres, dan akhirnya gue nggak ada kontak-kontak lagi. Gue juga takut mau ngontek, apalagi gue bilang aduh mohon maaf nih, tiba-tiba teman gue kalau nggak mungkin, ngapain juga kan. Akhirnya gue decided buat oke, nggak kontak lagi, no. Nah jadi kan gue ini pengen kue strawberry yang kayak gue bilang tadi sebelumnya itu nggak musim. Jadi kayak gue bener-bener nggak punya pilihan, karena dia sukanya strawberry, dia nggak suka coklat. Moreover dia sebenarnya dia nggak suka manis lebih tepatnya ya. Makanya gue kayak aduh anjir, sulit banget kan. Gue tadi mikir apa gitu yang bisa menggantikan strawberry ini. Kalau mangga agak gimana, kalau kiwi dia nggak suka. Ribet ya bun, ribet banget. Pokoknya ini tuh banyak banget drama strawberry. Sampai akhirnya gue bilang ya ampun, semoga ya Harry, pokoknya si bakery itu semoga ada gitu loh strawberry walaupun cuma beberapa biji. Gue bahkan udah memilih desain yang paling sedikit strawberry-nya nih, gue kasih lihat. Oke. Nah itu cuma beberapa biji kan. Gue tadinya pengen minta yang banyak strawberry yang kayak gini. Apalagi ini nggak akan mungkin bisa kan. Dan dari situ hari demi hari terus berjalan, asik. Nah gue chat lah tanggal 10 si Harry kayak gini. Gue bilang udah deh terserah, pokoknya taruh apa aja yang cocok buat kue itu. Kalau memang gak ada strawberry, apa aja deh yang cocok. Terus ini udah 1 minggu sebelum hari H ya, hari ulang tahun. Terus dia bilang oke, gue bakal ngomong ke chefnya. Maksud gue kan chef tahu yang terbaik gitu ya, maksudnya apa yang cocok lah buat si kue itu kalau memang gak bisa. Udah, akhirnya gue lanjut minta bantuan dari Kylie tentang informasi. Terus gue minta tolong dia made up story juga segala macam. Pertama kalinya gue nelpon Kylie ya. Gue langsung bilang gue mau minta tolong lu bla 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 segala macem kayak gitu. Dia juga excited nolong gue, dan gue dapet semua informasi itu dari Kylie. Thanks Kylie. Pokoknya semua udah aman, informasi gue udah dapet, semua apa yang gue pengen udah beres, bakery aman, kado aman. Tanggal 15 kita rencananya order kue. Gue ngechat lah Harry. Nah chat gue tuh sempet gak dibalas Harry. Gue lupa itu tanggal 15 atau tanggal 16 nih. Gue udah ngechat, gue udah panik tuh, anjir nih, mampus nih, kacau nih kan, karena udah deket hari H kan, 2 hari apa 1 hari sebelumnya, gue lupa nih. Nah si Harry ternyata lagi sibuk hari itu, dan gue tuh panik banget kan. Gue ngechat dia pagi apa siang, terus tiba-tiba dia balesnya tuh baru setengah 10 malam, dan dia langsung order cake-nya jam setengah 10 malam itu. Dan kita order di jam setengah 10 malam, langsung kita bayar, langsung ditransfer, dan beres. Nih gue sempet telepon-teleponan juga sama dia malam itu. Nah kado ini jadi kan kita order di di Ho Chi Minh City ya. Terus gue bilang sama dia, tolong dong dari Ho Chi Minh ke Hanoi dulu, gue bilang kayak gitu. Nanti dari Hanoi ke Laokai, gue bilang kayak gitu. Karena gue takutnya ada harganya, anjir. Harganya di situ kan anjir ya. Dan benar, lo tahu waktu nyampe. waktu nyampe nih. Oke. Ada harganya, kampret. Gue nggak tahu ya. Gue shock banget. Gue langsung nih Harry bilang oke, gue bakal packing ulang. Gue kan sebelum bilang udah deh buka aja itu kado, gue bilang. Terus gue mau nitip tulisan juga sedikit. Bayangin si Harry sampai bilang, oh gue punya ide, gimana kalau misalnya kita print out birthday card aja, dia bilang kayak gitu. Gue sampai anjir, maksud gue udah tulis tangan aja nggak apa-apa gitu loh, gue nggak mau ngerepotin lu. Tapi dia oh my god, gue beneran deh udah gue nggak ngerti deh sama si Harry. Kayak dia print out si birthday card kayak gitu. Pokoknya sumpah, lihat nih, pokoknya dia fotoin gue waktu kadonya udah nyampe. Terus dia fotoin gue juga si birthday cardnya juga yang dia print juga. Oke, kita lanjut hari H. Bangun nih gue kan lebih pagi. Jam berapa lebih pagi? Jam 10. Jam 10 apa jam 11 gue lupa. Nah itu posisi si Harry nelpon gue, anjir. Si Harry nelpon gue kan. Oke, itu gue baru bangun tidur, bener-bener baru bangun tidur. Tiba-tiba gue dapet DM, T-Rex, lu renggang gak sekarang, dia bilang kayak gitu. Lalu gue baru bangun tidur. Dia nelpon gue, dia bilang kayak gini, T-Rex, itu strawberry si chefnya tuh udah keliling-keliling di pasar, nggak ada, dia bilang kayak gitu. Dia udah nyari-nyari. Terus
Terus kayak oh my god, gue panik nih. Terus kayak gue bilang udah deh nggak apa-apa, taruh apa aja di kue itu yang cocok untuk kue itu, tapi jangan taruh yang love, gue bilang kayak gitu, karena gue takutnya kayak gini. Gue nggak mau kayak gini, anjir norak. Dan ya gue nggak suka juga. Sorry banget ceritanya random ya. Gue tuh ingat lupa. Jadi si chefnya tuh nggak bisa nurutin karena kayak kebanyakan, dan kita tuh cuma bisa request 2. Tapi Harry bilang sama gue dia nego gitu loh. Jadi telepon kita tuh nelpon mati karena dia kontak sama bakerynya kan. Dan akhirnya ya udah si chefnya bisa nurutin apa yang kita minta, dan akhirnya kita bisa lah sesuai sama desain gue yang ini. Balik lagi ke hari H, ya udah akhirnya gue bilang taruh apa aja yang cocok, dan akhirnya ya udah dari situ dia bikin kuenya itu kayaknya jam 10 apa jam 11 gitu. Sedangkan gue minta itu tuh jam 12.30 harus sudah diantar. Kan hari itu tuh dia ujian. Temen gue ini ujian, tapi ujiannya tuh jam 3. Dan gue nggak tahu kalau ternyata jadwalnya tuh ganti jam 1. Pokoknya hari itu gue suruh Kylie standby, Harry standby. Siang itu tuh waktu jam berapa gitu ya, si Harry bilang ya ini mereka langsung buat kuenya. Nanti gue udah bilang kalau misalnya kuenya udah jadi, tolong kirim foto ke gue dulu. Terus gue bilang, Harry, nanti kalau misalnya si kuenya mau dikirim, suruh hubungin ke lu dulu, gue bilang kayak gitu kan. Nah udah nih beres, udah gak ada kontak lagi, tiba-tiba si Harry bilang kayak gini, T-Rex ini kuenya udah jadi, udah mau diantar. Gue panik dong coy, panik banget. Gue langsung telepon Kylie, gue langsung kayak, Kylie tolong lu chat Kat, dia ada di rumah apa enggak, gue bilang kayak gitu kan. Terus oke dia bilang kayak gitu, please standby dulu, gue bilang kayak gitu. Tuh gue sampai telepon Kylie langsung. Dan dari situ si Harry bilang, iya ini si orang yang mau deliverynya tuh udah standby, dia bilang kayak gitu, tinggal nganter doang, cepetan, dia bilang. Gue udah dari jam 11 deg-degan parah, karena gue kan anaknya gampang deg-degan ya, gue deg-degan banget kan, gue takut banget lah pokoknya. Nah dari situ ya udah gue bilang kayak gini, Harry bisa nggak tunggu 10 menit atau 15 menit, gue bilang kayak gitu kan. Soalnya gue lagi nunggu temennya dia mau make sure dulu kalau misalnya nih anak di rumah, dan gue pengen nerima dia langsung kan gitu loh. Dan akhirnya ya udah di chat lah, ternyata dia di rumah. Terus dia bilang itu jadwal ujiannya tuh ganti jam 12.30 gitu, jam 12.30. Terus ya udah gue lupa jam 12.30 apa jam 1, tapi saya ingat gue 12.30 ya nih, ntar gue cek lagi. Nah terus dari situ gue langsung bilang kan, ini T-Rex orangnya udah jalan, dia bilang kayak gitu. Gue panik kan. Terus lu tau gak, itu saking deketnya, tiba-tiba kayak 5 menit doang gitu, 5 menit atau 5 menit lebih, si Harry bilang T-Rex orangnya udah di depan. Gue kayak mampus. Gue langsung kan anjir suruh telepon aja. Terus dia bilang orangnya bilang yang ngangkat telepon itu bukan si orang ini, bukan si teman gue ini. Nah terus di telepon lah sama Harry kan, ternyata emang bukan. Dan gue langsung nelpon Kylie kan, Kylie udah tolong lu bilang suruh dia ke depan, gue bilang gitu, suruh dia ke depan rumah, gue bilang kan. Terus si Kylie nelpon dia, si Kylie nyuruh dia ke depan rumah. Udah di akhirnya buka pintu lah kan. Terus ya udah gue bilang sama Harry bentar tunggu, gue bilang kayak gitu. Ini gue telepon temennya, gue suruh temennya bukain pintu di bawah, gue bilang kayak gitu kan. Di bawah nggak sotoy banget gue. Gue bilang suruh bukain pintu ke depan. Terus dari situ si Kylie nelpon dia, nyuruh buka pintu. Dan akhirnya udah beres, si Harry nggak ada apa-apa lagi, si drivernya juga nggak nelpon dia lagi. Terus gue kayak pokoknya tuh itu bener-bener yang Harry nelpon gue nelpon dia, Kylie nelpon gue nelpon Kylie. Chaos banget pokoknya. Terus gue deg-degan ya kan, kayak anjir nggak ada berita nih, si Harry nggak ada berita. Gue ngechat Harry nggak ada nih berita dari si drivernya gue ini, gue bilang kayak gitu. Nggak ada. Oke, bentar, gue bilang kayak gitu. Kylie ngechat, dia kaget, dia bilang kayak gitu nih, chat Kylie nih. Nah ini gue belum dapet DM dari Kat, gue belum dapat. Nah ekspektasi gue adalah packagingnya tadi transparan. Gue tadi minta packagingnya kayak gini,
karena ini gue liat di Facebook ya. Jadi gue minta kayak gini, otomatis dia bakal tahu itu dari siapa kalau packagingnya transparan. Tapi ternyata itu nggak transparan, jadi dia harus buka dulu kotaknya baru dia tahu itu dari siapa. Dan gue dikasih packaging yang benar-benar box, dan dia baru tahu ketika dia buka box itu. Tapi berhubung si Kylie sama Kat ini lagi on call waktu dia nerima si kuenya, si Kylie tuh bilang itu dari T-Rex, dia bilang kayak gitu. Jadi gue kayak, si kampret, maksud gue kayak jangan dikasih tahu lo aja. Jangan dikasih tahu biar dia buka sendiri gitu loh. Ternyata ya mungkin karena bingung juga ya Kylie-nya. Jadi Kylie bilang, apa nih kue kan, si Kat bilang kayak gitu. Ini gue dapet cerita dari Kat. Terus si Kylie bilang, enggak itu dari T-Rex, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya udah, si Kat tuh tiba-tiba nge-DM gue apa nelpon ya, ntar ya gue cek. Gue inget si Kat nelpon gue di saat gue lagi teleponan sama Harry. Jadi gue lagi teleponan sama Harry, gue bilang makasih segala macem, terus gue tanya-tanya juga soal kue segala macem. Terus pas gue lagi teleponan sama Harry, telepon Kat masuk. Nah jadi gue langsung bilang sama Harry, bentar Harry, dia nelpon, gue bilang kayak gitu. Nah akhirnya gue nggak angkat, terus dia nge-DM gue bilang kayak gini kan, T-Rex angkat, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang oke. Nah ya udah, akhirnya dia nelpon lagi, apa gue yang nelpon ya, gue lupa. Dan akhirnya dia ngomong, are you crazy blah 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 gitu. Kayak gue kayak, apa sih, gue nggak ngerti. Don't you dare blah blah blah, dia bilang kayak gitu. Gue kayak gue cuma ketawa-tawa doang kan. Gue belum ada tuh ngomong happy birthday, gue belum ada sama sekali. Kayak gue bener-bener pengen ngomong di 2359 di gue pengen jadi orang terakhir yang bilang itulah, cerita aja ya kan. Waktu gue kirim email, dan akhirnya ya udah. Terus udah nih, dari situ gue bilang, udah deh entar aja nelpon gue bilang, gue tahu lu mau ujian, jadi nanti abis lu ujian lu kalau mau telepon bisa telepon gue lagi, gue bilang kayak gitu kan. Terus oh my god, lu ngapain sih kayak gini, gue balasnya kayak gimana, lu tuh too much bla bla bla, dia bilang kayak gitu lah. Terus gue bilang, apaan sih, gue bilang udah deh entar aja, gue bilang lu ujian dulu, gue bilang kan. Oke, udah. Jadi sama-sama kayak buru-buru gitu, gue panik, dia buru-buru. Udah dari situ kayak mungkin 1 jam kemudian tuh dia nelpon gue, dia kayak bener-bener, lu ngapain sih, gila, bentar gue kabarin dulu. Nah sebelumnya tuh waktu dia nerima kue gue itu yang waktu mau ujian itu, dia tuh bilang sama, dia tuh jerit-jerit cowok, dia bilang sama mamanya lah segala macam, sama papanya dia kabarin. Kayak gue seneng sih ngelihat respon dia waktu dia nerima kue. Maksudnya kayak gue nggak expect dia bakal seheboh itu. Dan akhirnya ya udah, waktu 1 jam kemudian dia telepon gue lagi, ya 1 jaman lah. Yaudah, dan akhirnya dia bilang, lu ngapain sih, too much banget. Dia berapa kali lah bilang too much, terus bilang thank you juga berapa kali. Terus gue cuman bilang oke, gue cuman kayak gitu doang. Dan akhirnya ya udah tuh, waktu dia mau buka kuenya, dia unboxing bareng gue, anjir. Gue kayak, dia ngidupin video call, gue nggak ngidupin video gue. Akhirnya ya udah, dia unboxing bareng mamanya yang bukan. Gue pengen banget share screen recordnya, tapi nggak mau deh, ntar dia marah. Nah dari situ dibuka lah kuenya kan. Nih kuenya, gue kasih lihat kuenya ya. Anjir, gue aduh, anjir, dinosaurus macam apa anjir. Gue zoom, ini chef, mohon maaf banget, ini dinosaurus zaman kapan, ini lebih ke buaya kan. Aduh, gue nggak ngerti banget deh. Udah, pokoknya dari situ gue hidupin video call gue juga lah, karena ada mamanya juga kan, gue ngerasa nggak sopan. Terus lo tahu apa ya, maksud gue thank you so much gitu loh. Si chefnya, si bakerynya ngasih gue kayak topi, tapi nggak pakai topi juga, lilin gitu, lilinnya bagus gitu. Terus kayak dia ngasih topi, gue kayak what the fuck. Tapi it's okay, I mean it's okay. Cuman hilarious aja ya menurut gue. Udah dari situ ya udah tuh, gue video call sama dia. Kayak gue bilang, lu kan punya rencana, gue bilang sama teman-teman lu. Terus dia bilang, enggak, udah gue cancel gara-gara gue nerima ini. Jadi takutnya dia mau ngobrol telepon sama gue, jadi dia cancel rencana. Gue bilang, udah jangan di cancel, soalnya gue ada mau ngapain gitu. Gue bilang, lu lanjut aja party sama teman-teman lu, gue bilang kayak gitu. Nah akhirnya ya udah, kita ngobrol-ngobrol, dia berapa kali lah say thank you gitu.
Gue bilang lah, lu gila ya, lu tuh ngasih nomor lu tuh salah, gue bilang kayak gitu. Nomor lu tuh yang angkat cowok, gue bilang, dan itu dan aksen dia juga aksen dari mana kayak gitu, gue bilang. Kita tuh udah nyoba berapa kali nelpon tapi yang angkat tetap dia, lu tuh kasih salah nomor, tapi dia bilang enggak itu nomor gue, dia bilang, dan kita cek beneran nomor dia, tapi yang aneh yang ngangkat tuh orang lain gitu loh, aneh banget sumpah. Dan akhirnya ya udahlah, dia bilang coba kasih tau dulu gimana caranya lu bisa kirim kue kayak gini bla bla bla. Terus gue bilang udah panjang lah ceritanya, entar aja kalau misalnya kita udah telepon lagi, karena di 1 minggu itu start dari tanggal 17 itu tuh kayak kita tuh nggak janji gak kontak-kontak karena dia mau ujian kan, gue juga nggak mau dia stay up late kayak gitu loh. Jadi ya udahlah, akhirnya gue bilang ntar aja gue cerita, banyak banget dramanya juga, panjang ceritanya gue bilang. Terus dia bilang aduh gimana cara gue balen segala macam. Gue bilang apaan sih, dia bilang gue nggak kasih apa-apa loh waktu lu ulang tahun, dia bilang gitu, padahal dia kasih juga coy. Terus gue bilang kayak gini ke dia, apa lu bilang lu nggak kasih apa-apa ke gue, gue cuma ngebales hal yang sama loh, gue bilang kayak gitu. Lu kasih gue kue di hari ulang tahun gue tepat, dan lu bahkan kasih gue kado, dan gue cuman kasih lo kue. Nah dia nggak tahu kalau gue bakal kirim kado juga, dia taunya gue cuman kirim kue doang kan. Si kado ceritanya masih jalan. Nah perkiraan gue tuh itu bakal nyampe kayak tanggal 19-an kayak gitu. Dan ya udah, gue bilang kan gue cuman balas yang sama Obi, gue gampar ya. Nah terus dari situ ya udah, dia kayak oh my god you're too much segala macam. Ya udah, dan akhirnya singkat cerita kayak ya kita tiup lilin lah segala macam ya, seru sih maksudnya kayak gitu, kayak gemes-gemes gimana gitu. Dari situ ya udah, gue kayak end call sama dia cuman berapa menit doang. Gue bilang lah kita sambung lagi, kita ngobrol beres lu ujian, gue bilang kayak gitu. Nah gue nggak tahu tadi terakhir gue ngomong sampai mana ya. Intinya tanggal 19 si Harry tuh ngechat gue, dia bilang temen lu udah nerima si kado, dia bilang kayak gitu. Terus tadi barusan dia nelpon gue, dia nanyain segala macem. Terus gue juga ngomong happy birthday sama dia. Oh iya, gue bilang kayak gitu. Padahal ya gue tuh mau ngechat Harry, gue mau apa sih, gue mau nanyain status kado, karena kan gue 1 hari sebelumnya tanggal 18 tuh gue minta si nomor resinya kayak gitu, gue cek sendiri tapi kayak nggak, masih di Hanoi kayak gitu loh. Gue kayak ini kenapa nih nggak update gitu kan, sedangkan si Harry itu punya aplikasinya, dan gue mau minta tolong cekin dia hari itu, tapi ternyata Harry ngechat gue ini siang. Dan ya udah, dari situ kayak udah, kadonya udah diterima. Terus dia si Cat ngechat gue kan, dia bilang kayak gini, ci rambut gue. Oke. Nah dari situ kan si Cat abis dari situ nelpon gue tuh tanggal 19 itu, yang abis dia teleponan sama Harry, dia ngechat gue, terus dia nelpon gue literally baru bangun tidur. Dan waktu dia ngechat gue kayak gini, gue bilang apaan sih, nggak ngerti, gue bilang kayak gitu. Terus dia nelpon gue langsung, tuh gue benar-benar baru bangun tidur kan, baru mau mandi. Nah terus ya udah, T-Rex I swear to God I hate you bla bla bla, dia bilang kayak gitu. Aja dia berapa kali bilang I hate you, gue ngirim kado, ngirim kue, lo bilang I hate you, parah banget nih anak emang. Yaudah gue bilang udah ntar aja bahasnya, gue bilang abis itu ujian, karena kan gue nggak pengen short call kayak gitu loh, jadi kayak malas aja. Terus gue bilang gue baru bangun nih sekarang, gue mau mandi, udah ya, gue bilang kayak gitu. Udah, yang penting semua beres. Dan akhirnya udah, gue tinggal mandi. Okay, in conclusion, I'm really good at this thing. Okay. Gue tuh kalau misalnya mau kasih surprise apa-apa, gue bener-bener prepare dari jauh-jauh hari. Bahkan gue pernah prepare 1 tahun sebelum ulang tahun orang itu datang. Bahkan 6 bulan atau enggak, ya 1 tahun tuh udah paling lama sih gue prepare. Well, I did it well, and yeah, everything has done. I'm so happy actually. I mean this is for the first time. Ini untuk pertama kali banget gue yang transaksi luar negeri lah, gue kasih surprise luar negeri lah. Well, gue nggak nyangka kalau misalnya ini bakal sukses kan. Ini bakal sukses. Well, ya gue nggak nyangka ini bakal sukses. Semoga next time gue bisa melakukan surprise yang lagi lah ya. Oke. In conclusion, semuanya udah bereslah semua misi per 17 Januarian ini. Gue bangga loh sama diri gue. This is for the first time gue kasih surprise buat temen gue yang di luar negeri loh ya. I can do it well. Yeah.
benar-benar yang I did it well, how good I am. Oke, beres semua, semua apa yang gue tempel di lemari gue udah beres. Gue kasih lihat lagi. Well, ini semua rencana gue yang udah gue tempel dan udah gue rencanakan sejak Oktober. Nih gue juga tulis. Sini gue juga udah bikin rencana-rencana. Tanggal 10 Januari ini udah gue beres-beresin segala macem. Tanggal 15 cake udah di order. Tanggal 16 boneka udah dikirim. Terus tanggal 17 ini sudah terkirim di jam 12.15 nih. Terus tanggal 19 kadonya udah nyampe di jam 11.46. Mission has done, yay! Pokoknya udah deh, makasih udah dengerin bacot gue. Dan gue cuma pengen video ini buat it's just for fun actually. Jadi intinya kalau misalnya siapa tahu lu mau kasih surprise juga buat temen lu, bisa sih tanya-tanya gue. Oke, gitu aja deh. Pokoknya thank you ya yang udah nonton. And yeah, see you on the next video.